Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi kepada siapa saja yang membuka link video ini. Kita kali ini akan membahas tentang sistem starter, di mana sistem starter itu seperti yang kita ketahui bahwa dia berfungsi sebagai pemutar awal mesin sebelum dia beroperasi atau pemutar awalnya ya. Jadi ketika sudah ada suplai bahan bakar dan udara yang dimasuk dalam ruang silinder, kemudian ada pengapian di sana, dan di sana sudah dirubah menjadi tenaga putar, maka sistem starter ini akan langsung dihentikan pengoperasiannya. Nah, bagaimana dan apa saja dan fungsi masing-masing dari komponen sistem starter itu sendiri akan kita jelaskan dalam video berikut ini. Selamat menikmati. Nah, kali ini kita sudah ada motor starternya ya. Ini motor starter punyanya Daihatsu. Saya nggak tahu ini punyanya Daihatsu apa, tapi ya akan kita coba bongkar ini. Secara prinsip hampir semua motor starter itu sama, walaupun mungkin ada yang pakai gigi reduksi ya, tapi untuk yang jenis seperti ini harusnya sama. Nah, kalau kita melihat dari motor starter ini, di sini untuk membongkarnya ya kita butuh kunci 10. Ini kunci 10. Kemudian kunci 12. Kunci 12. Kemudian ini kunci 8. Ini juga kunci 8. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa kunci tadi. Mari kita bongkar. Yang pertama kita buka dulu ini. Ini namanya solenoid atau misalnya kita sebut bendik juga sama, kita sebut relay juga sama, karena prinsipnya sama saja. Kalau ini bendik ini atau solenoid ini, dia menyalurkan arus listrik yang arusnya besar ya, dari aki ke sini. Jadi yang ke sini ini adalah kabel besar dari plus aki. Kemudian yang mainnya aki itu dapat bodi mobil atau bisa langsung ke bodi motor starter ini. Nah, mari kita bongkar. Di sini kita lepas kunci 12, pakai kunci 12 di sini. Jadi motor starter ini ada beberapa bagian ya. Bagian utama yang pertama adalah solenoidnya. Kemudian ini motor starternya. Kita lepas. Solenoid. Kalau ini dikasih arus terminal 50 ini, dia akan menghubungkan plusnya aki dengan yang ke motor starter atau terminalnya C. Jadi kalau ini dikasih arus, ini dicek, ini harus nyambung. Kalau ini tidak nyambung, sudah mending kalau saya mending bongkar ya. Tapi kalau misalnya dananya cukup, langsung aja ini diganti. Harganya mungkin sekitar 150-an. Kemudian setelah kita lepas solenoid, kita lanjut dengan membongkar motor starternya. Nah, misal kita mau cek dulu ya, ini kasih main, ini dikasih plus, ini harusnya muter. Tapi langsung aja kita bongkar. Kita melepasnya yang sana dulu, bagian ini dulu sana. Kenapa bagian ini? Karena di sini ada beberapa komponen yang mudah terlempar, per terutama ya. Nah, kita pelan-pelan saja.
di sini. Ini lepas dulu. Nah, di sini ada beberapa per. Ini harus hati-hati melepasnya karena mudah terlempar. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau motor starternya agak kesulitan, maksudnya diputar ya, dipencet dia susah berputar, kemungkinan besar ini jika jarang dirawat ya, maksudnya ya, ini berasnya ini sudah habis. Kalau ini sendiri, motor starter ini sendiri, ini masih bisa dikatakan masih bisa digunakan ya, karena masih panjang. Nah, kemudian bisa jadi ini masih panjang, tapi putarannya atau dia tidak ruso, ibaratnya kalau bahasa Jawa itu ruso, kalau bahasa Indonesia mungkin ya pakai istilah tekniknya bertenaga gitu ya. Nah, kemungkinan besar karena ini komutator. Ini komutator, jadi ini mungkin ada semacam kotoran. Nah, sebenarnya seperti ini, karbon seperti ini harus dibersihkan, pakai amplas dibersihkan, kemudian nanti baru dipasang lagi. Kemudian saat dicek jangan lupa bisa pakai multitester ya. Kalau pakai multitester dipastikan antara terminal ini komutator dengan ground ini tidak terhubung. Setelah kita bongkar, nah ini ada beberapa komponen di dalam motor starter ya. Kita bisa lihat di sini ada front housing, kemudian ini back housing atau end housing, atau terserah ya, paling gampang adalah rumah motor starter. Ini rumah motor starter belakang, rumah motor starter depan. Kemudian ini namanya fill coil kumparan medan. Ini adalah apa namanya, lupa saya malahan, tapi intinya cut. Secara garis besar ini adalah beberapa komponen dari motor starter. Ini adalah rumah motor starter bagian depan, ini bagian belakang, kemudian ini ada armatur. Armatur terdiri dari beberapa komponen ya, yang di dalamnya ini ada kopling. Kopling ini kalau kita cek, kalau kita putar ke sana dia harus terbebas dari ini. Maksudnya kalau ini diem dia harus bisa diputar ke sana, tapi kalau diputar balik dia harus nyangkut dengan yang ini, kopling yang ini. Nah, dia harus nyangkut, tapi kalau diputar ke sana ini harus diem. Fungsinya apa? Fungsinya adalah misalnya mesin itu sudah nyala, dia tidak bisa memutar balik poros starter ini atau motor starternya, sehingga tidak ada arus balik ke aki. Karena ini kalau misalnya di sini ada arus, ada putaran balik langsung dari mesin, maksudnya jika tidak ada kopling ya, itu sebenarnya ini malah jadi genset atau jadi generator listrik. Nah, makanya ini ditambahkan kopling agar tidak ada putaran balik dari mesin ke motor starter, sehingga motor starter tetap aman atau tidak terbakar. Kemudian di sini ada lilitan. Lilitan ini kabelnya gede-gede. Kemudian dia tidak boleh ngesot langsung dengan bodi ini. Jadi kalau kita cek, misalnya saya sudah bawa multitester di sini. Ini kalau kita cek di sini, ini harus ada saling hubungan. Harus saling terhubung. Tapi kalau dengan bodi dia tidak boleh terhubung.
dia terhubung semua. Nah, cek juga misalnya pakai blok ya, blok V itu dicek apakah dia ngobeng apa enggak. Kalau dia ngobeng, kemungkinan besar pada saat motor starter itu dinyalakan itu akan timbul suara yang asing, maksudnya entah itu krak-krok atau saksek-saksek, harusnya tidak ada. Tapi kalau ini mulus tidak masalah, harusnya hanya suara dari gesekan antara komutator dengan brush. Nah, brushnya ya ini dengan ini, hanya ada suara ini, gesekan ini dengan ini aja. Nah, kemudian begitu juga dengan fill coil. Nah, harus ada hubungan. Ini juga harus ada hubungan. Nah, ini tidak boleh ada hubungan. Ini juga tidak boleh ada. Ini dengan ini ada, ini dengan ini ada, tapi ini dengan ground harus ada, tapi yang ini enggak boleh. Nah, kalau misalnya ini semuanya ngeground semua, berarti kemungkinan besar ini ada yang terbakar. Untuk terbakarnya sendiri bisa kita lihat langsung, misalnya dia kebakar ya, itu pasti di sini gosong-gosong itu. Nah, ini bekas ini fungsinya tadi ya, saat terpasang dia akan mendorong brush ini dengan komutator ini, yang komutator. Nah, kalau misalnya ini habis, kan ini sudah mentok, bekasnya mentok, dan ini habis. Nah, sudah tidak ada lagi tekanan ke komutator, maka arus yang masuk ke armatur ini, kemagnetannya yang timbulkan di sini mengecil dan putarannya menjadi lemot atau tidak bertenaga. Untuk motor-motor yang kurang perawatan ya, misalnya agak seret atau gimana, motornya nggak mampu memutarkan mesin. Nah, selain cek ini komutator, karena bisa jadi ini misal kita beli brushnya yang terlalu keras gitu. Nah, ini komutatornya ini yang akan rusak, dia akan gores, akan gerong gitu ya, kalau bahasa Jawanya gerong. Kemudian geramnya itu nempel antara ini komutator satu dengan komutator sebelahnya. Sini ada kotoran geramnya tadi. Nah, itu juga akan membuat motor starter menjadi lemot atau tidak bertenaga. Kemudian cek juga bagian ini. Di sini ada bos ya. Biasanya ini terbuat dari tembaga. Misalnya ini sudah lodek, sudah ada timbul celah ya, atau sudah aus. Nah, silahkan untuk diganti. Karena ini ternyata juga sangat berpengaruh pada cepat tidaknya habisnya ini brush ini di motor starter. Selamat pagi teman-teman, kita kedatangan tamu dari Pak Budi. Nah, itu tadi beberapa komponen motor starter. Sekarang akan kita rakit. Untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan masukkan ke dalam kolom komentar. Teko, Bu Jais teko. Di atas dudukan jas, masuk, ini juga masuk. Lekuannya kalau baru ini mungkin masih rata. Baru bekasnya.
Awas, hati-hati meloncat. Atas satu garis dengan tabung. Kalau 8 panjang. Dan berputar. Sebenarnya jangan lupa dicek sekali lagi, ini dikasih tegangan harus tegangan 12 volt, kabel kecil tidak apa-apa. Yang ini kalau hanya untuk tes juga tidak apa-apa, ini dikasih harus 12 volt, kemudian bodinya dikasih minnya. Nah ini harus kalau dicek ini harus keluar bunyi ceklok gitu, dan kalau dites ini harus nyambung. Misalnya ini nggak nyambung ya sudah buang saja. Atau kalau rada ngirit ya bongkar sakar mulah gitu. Nah saat bergerak ini sekali lagi, saat bergerak ini ke belakang sini, ini juga ada link yang di sini, ini sifok ya atau garpu. Ini yang tadi akan mendorong kopling tadi yang saya jelaskan tadi.